Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat video tutorial untuk membuat soal SAS ya. Jadi sebelum kita untuk membuat soal SAS, kita buat dulu activity quiznya di e-learning kita. Ini saya contohkan saja ya. Di sini saya sudah siapkan soal uji coba ya. Kita akan tambahkan activity-nya. Kita tambah seperti biasa, kemudian kuis. Ya, misalkan di sini saya tulis soal uji coba. Nah, kemudian nanti silakan untuk timingnya diatur sesuai dengan tanggal dan waktu ujian itu akan dimulai atau akan diselenggarakan. Selanjutnya kita pilih review optionnya. Di sini untuk marknya kita hilangkan saja agar nantinya hasil ujian itu tidak langsung terlihat oleh siswa. Selanjutnya untuk save exam browsernya ini kita aktifkan ya, configure manual sudah. Selanjutnya tinggal kita pilih untuk extra restriction on attempts-nya. Nah, ini untuk passwordnya nanti ya. Ini dimasukkan sesuai dengan passwordnya masing-masing nanti ya. Setelah itu nanti tinggal kita save and display aja. Nah, oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembuatan soalnya. Oke, kita add quiz atau add question di sini. Nah, di sini sebelum kita membuat soal di e-learning ya, kiranya Bapak Ibu nanti membuat soal dulu mungkin di file yang lain, entah itu di Word atau di Exam View seperti itu ya. Saya contohkan ini sebagai contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya sudah ada beberapa soal ya, ada 5 soal di sini. Nah, jadi hari ini saya akan coba untuk membuat tutorialnya bagaimana cara membuat bentuk-bentuk soal atau jenis-jenis soal ya yang beraneka ragam. Karena selama ini kan kita hanya membuat soal untuk pilihan ganda saja seperti itu. Nah, sekarang kita akan bikin soal untuk pilihan ganda. Kemudian juga ada nanti soal yang pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu atau multiple answer seperti itu. True or false ya. Selanjutnya mencocokkan atau matching answer dan drag and drop fill in the blank seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita akan coba untuk membuat soal pilihan ganda dulu. Nah, di sini saya sudah ada nih. Saya sudah ada soalnya ya. Kurang lebih seperti ini. Berikut ini ibu kota negara Jepang. Nah, nanti A. Jakarta, B. Tokyo, Nusantara, D. Washington DC, dan E. Seoul. Gimana caranya? Baik. Langsung saja di sini di e-learning. Nah, ini tata cara atau cara untuk menginput soal PG secara manual langsung di e-learning ya Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita menggunakan exam view ya. Jadi kalau misalkan pakai exam view juga nggak apa-apa untuk soal PG-nya. Tapi kalau untuk mau langsung di e-learning juga caranya seperti ini. Tinggal kita add saja. Kemudian new question. Nah, karena PG berarti kita pilihnya yang multiple choice. Kita add. Oke, baik. Nah, di sini untuk question name-nya bebas. Bapak Ibu boleh misalkan karena ini soal nomor 1, tulis 1 aja nggak apa-apa. Selanjutnya question text-nya. Nah, di sini mungkin agak sedikit manual ya. Kita copy paste satu per satu. Nah, ini pertama berikut ini ibu kota negara Jepang adalah, nah, sampai sini kemudian kita copy, kita paste. Oke. Nah, ini untuk question text-nya atau untuk soalnya. Nah, kemudian untuk jawabannya karena kita PG atau pilihan ganda, kalau kita lihat di sini kan soalnya adalah ibu kota negara Jepang itu kan berarti Tokyo ya, nggak mungkin Jakarta, Nusantara, Washington DC, apalagi Seoul gitu kan ya. Jadi di sini jawaban yang paling benar atau yang benar adalah Tokyo, yang lain itu jawabannya salah. Berarti ini adalah pilihan ganda yang jawabannya cuma satu. Nah, berarti di e-learningnya nanti di bagian one or multiple answer kita pilih yang one answer only seperti itu. Oke.
Setelah sudah, nanti ini kita copy paste lagi. Misalkan A Jakarta, B Tokyo, B Tokyo, selanjutnya C Nusantara. Nusantara adalah ibu kota negara baru ya, Washington DC, D. Seperti itu. Kemudian yang E itu adalah Seoul. Oke ya, memang agak manual banget satu persatu kita harus copy paste. Oke, nah tadi kalau sudah, berarti karena jawabannya adalah Tokyo, berarti di jawaban yang Tokyo tadi, grade-nya itu kita setting menjadi 100. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah jawaban yang paling benar. Seperti itu. Atau jawaban benarnya. Kalau sudah, kita save and change. Nah, sudah. Nanti hasilnya, kalau kita lihat, jadi seperti ini. Berikut ini adalah ibu kota negara Jepang, seperti itu. Nah, ini jawaban pilihannya pun kalau nanti di siswa ini akan acak. Kalau tadi kan A-nya Jakarta, B-nya Tokyo gitu ya. Nah, kalau di siswa nanti akan acak. Seperti itu, memang random. Memang di setting seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk membuat soal pilihan ganda gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau manual langsung di e-learning. Oke, selanjutnya adalah bentuk soal yang kedua, yaitu pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu atau multiple answer. Sebagai contoh di sini, rukun Islam ada 5, berikut yang termasuk rukun Islam antara lain, nah jawaban lebih dari satu. Nah di sini A mengucap 2 kalimat syahadat, B iman kepada malaikat, C membaca niat, D mendirikan sholat, E suci dari hadas besar dan kecil. Nah, dari soal ini ya, dari soal ini berarti kan yang jawaban benarnya adalah pilihan huruf A dan juga huruf D seperti itu. Berarti ada 2 jawaban yang benar. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita akan coba. Oke. Kita masuk ke e-learning dulu. Kita add seperti tadi, add new question. Nah, pilihannya masih sama, masih multiple choice. Kemudian kita tambah. Oke, sekarang soal nomor 2 misalnya. Kita copy dulu untuk soalnya. Soal kita copy, taruh di sini. Oke, ini ya. Selanjutnya, nah karena kita multiple answer, berarti di one or multiple answer-nya ini kita pilih jadi multiple answer allow. Ya. Selanjutnya, kita masukkan lagi jawaban-jawabannya atau optionnya. Mengucap 2 kalimat syahadat, iman kepada malaikat, kemudian membaca niat. Oke. Kemudian mendirikan sholat. Dan terakhir suci dari hadas besar dan kecil. Oke, nah tadi karena jawaban yang benar itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat dan mendirikan sholat, ya, berarti jawaban yang mengucap 2 kalimat syahadat itu kita kasih grade-nya itu 50, ya. Kemudian untuk yang mendirikan sholat kita kasih grade-nya 50 juga. Seperti itu. Jadi totalnya 50 ditambah 50, 100. Pak, bagaimana kalau misalkan ada 3 jawaban benar? Berarti kalau 3 jawaban benar, untuk persentasenya di sini kita pilih yang 33,3333%. Seperti itu ya. Di 3 jawaban yang benarnya. Ya, kalau 2 jawaban benar berarti 50. Kalau 4 jawaban benar berarti 25. Seperti itu ya. Kalau 5 jawaban benar berarti bonus kalau kayak gitu ya. Ya, oke, baik. Jadi kalau 2 jawaban benar berarti 50% dan kalau 3 jawaban benar berarti 33,33%. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita save. Oke, nah sudah jadi. Nah, ini kalau misalkan mau kita lihat nanti tampilan di siswa, nah ini seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Contoh tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga misalnya mendirikan sholat seperti itu. Kayak gitu Bapak Ibu.
Oke. Nah, itu untuk soal pilihan ganda dan juga multiple answer. Oke. Nah, untuk soal pilihan ganda dan multiple answer ini, kalau misalkan kiranya Bapak Ibu, oh ini terlalu rumit gitu kan, atau karena terlalu manual, satu per satu gitu ya masukinnya. Ini pun bisa Bapak Ibu menggunakan exam view. Jadi nggak perlu harus langsung dimasukin ke e-learning satu per satu kayak tadi. Perlu kita buatnya di exam view juga bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kan kalau dibuat di exam view kayak seperti Bapak Ibu buat soal biasa seperti itu, ya. Tinggal diimport aja nanti. Oke, nah ini seperti biasa, misalkan ya. Nah, ini kalau misalkan PG tadi ya multiple choice. Nah ya seperti biasa layaknya Bapak Ibu membuat ini yang PG ya. Misalkan seperti ini yang PG. Oke, misalkan contoh yang pertama Jakarta, Tokyo, Nusantara, Washington DC, Seoul. Nah, oke, nah, karena jawaban yang benar ada Tokyo, kita klik Tokyo. Record, kan seperti itu ya kalau biasanya ya. Nah, kalau untuk yang multiple answer, kita pilihnya nanti multiple respon. Nah, multiple respon. Oke, ini kita copy. Ininya kita copy juga. Sorry. Nah, ini kita copy. Ini kita copy. Ya, seperti layaknya Bapak Ibu membuat soal yang lalu-lalu. Oke, nah karena jawabannya ada 2, tinggal kita checklist saja. Mengucap 2 kalimat syahadat dan juga mendirikan sholat. Nah, ini adalah jawaban yang benarnya. Selain itu jawabannya salah, tinggal kita record. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita buat saja. Ya, kita buat ya, kemudian nanti diimport seperti biasa, seperti tutorial yang sebelumnya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau misalnya soalnya pilihan ganda dan juga pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu, itu Bapak Ibu bisa menggunakan exam view ya. Nah, selanjutnya sekarang yang true or false. Nah, seperti ini. Ada ada pertanyaan seperti ini ya, disuguhkan sebuah rantai makanan ya. Seperti ini, perhatikan rantai makanan berikut. Nah, ini ada gambar atau teks, nanti Bapak Ibu terserah gitu kan ya. Yang penting literasi. Oke. Nah, kemudian ada pernyataannya di sini nih. Ya, elang adalah puncak rantai makanan. Benar atau salah? Nanti kan siswa ngelihat, elang itu benar nggak sih puncak rantai makanan? Oh, oke, benar. Berarti nanti dipilihnya dia benar. Kemudian ulat adalah hewan karnivora. Benar atau salah? Nah, ini ulat. Ulat itu makannya apa? Ulat itu kan makannya kalau nggak sawi, bunga sepatu gitu kan. Nah, nggak mungkin kan dia karnivora, berarti dia salah. Belalang merupakan makanan dari katak dan juga burung pipit. Ini belalang. Makanan dari katak dan burung pipit. Betul nggak? Oke, betul. Berarti benar. Seperti itu. Nah, gimana cara bikinnya di e-learning? Oke, nah kita coba. Nah, kalau seperti ini, true or false yang seperti ini, kita nggak bisa bikin di exam view, Bapak Ibu. Ya, kita harus bikin langsung di e-learningnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, caranya, baik. Kita tambah, kita add dulu. Add new question. Nah, untuk pilihannya, itu bukan true or false yang seperti yang ini. Kalau true or false seperti ini, ya ini nanti nggak bisa ada tiga statement gini. Ini kalau 3 statement gini, ini jadi 3 soal nih. Ini kan kita pengennya 1 soal tapi ada 3 statement benar salahnya gitu kan ya. Nah, kalau kita pilih yang true or false ini, nantinya itu 3 statement ini atau 3 pernyataan ini akan jadi 3 soal. Oke, makanya di sini kita tidak pilih yang true or false, tapi yang kita pilih adalah matching. Seperti itu ya. Walaupun nanti soalnya bentuk soalnya true or false, tapi kita pilihnya matching. Kita add dulu. Sekarang soal nomor 3 misalnya. Untuk question text-nya ini kita copy. Ini kita copy.
Bentar, ini kita copy. Oke, ininya juga kita copy. Gambarnya kita copy. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ya, kita bikin pertanyaannya atau pernyataannya di sini. Ya, di question 1, question 2, question 3. Oke, ini tinggal kita copy aja. Oke. Sorry. Kita copy. Kita copy. Nah, elang adalah puncak rantai makanan. Jawabannya betul atau salah? Oke, di sini berarti jawabannya betul. Berarti di sini kita tulis benar. Ya. Selanjutnya pernyataan kedua, ulat adalah hewan yang karnivora. Ya, salah ya Bapak Ibu ya, karena ulat memakan sawi dan juga bunga sepatu. Itu adalah daun atau tumbuhan. Berarti jawabannya salah. Selanjutnya, belalang merupakan makanan dari katak dan juga burung pipit. Betul ya? Berarti di sini benar. Seperti itu. Kita save. Sorry. Oke, kita save. Sudah. Nah, nanti di siswa, tampilan di siswa adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti siswa itu tinggal ngelihat ada gambarnya atau nanti ada teksnya Bapak Ibu gitu kan. Nanti dia menjawab, ulat adalah hewan karnivora. Betul apa salah ya? Oh, kayaknya salah deh gitu kan. Elang adalah puncak rantai makanan. Oh, benar. Belalang merupakan makanan dari katak. Oh iya benar. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya untuk soal true or false-nya. Jadi sekali lagi untuk soal true or false ini pilihannya nanti jangan yang true or false tapi malah yang matching. Seperti itu ya, malah yang menjodohkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi untuk soal true or false tidak bisa kita pakai exam view untuk membuatnya, tapi memang harus langsung di e-learning. Oke, selanjutnya soal selanjutnya adalah soal mencocokkan atau matching answer. Nah, seperti itu. Nah, contoh ada seperti ini, ada dua gambar misalnya ya. Di sini nanti siswa diminta untuk mencocokkan atau menjodohkan gitu ya. Hard disk ini adalah bagian dari software atau dari hardware. Google Chrome ini ya seperti itulah kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini caranya gimana? Sama kayak tadi karena ini sama-sama matching ya. Jadi kita pilihnya yang matching atau menjodohkan atau mencocokkan. Ya. Jadi ini soal keempat. Questionnya. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita paste. Kemudian ini juga kita paste di sini juga. Ini. Nah, sama kayak tadi kita buat statementnya. Nah, ini pertama ada hard disk. Hard disk. Hard disk itu ya berarti dia adalah hardware. Kita bikin satu persatu. Kemudian Google Chrome. Google Chrome itu adalah software. Selanjutnya printer. Printer adalah hardware. Nah, karena ini kan questionnya cuma 3, sedangkan di sini ada 5. Berarti tinggal kita tambah lagi aja, blank for 3 more question. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul question keempat, kelima, dan keenam. Seperti itu. Masukkan lagi Linux. Question keempat, Linux itu berarti software. Terakhir, question kelima, Microsoft Excel. Microsoft Excel berarti software. Seperti itu. Pada question ke-6, karena kita questionnya cuma 5, ya udah question ke-6-nya kita kosongin aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah tinggal kita save and change. Nah, kalau sudah, nanti tampilan di siswanya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti muncul seperti ini, sama kayak tadi. Nanti mereka tinggal milih. Google Chrome itu masuknya mana ya? Gitu kan. Oh, kayaknya Google Chrome ini ya. Gitu kan. Berarti dia software. Linux.
atau hard disk dulu nih. Hard disk itu masuknya mana ya? Hard disk kan ini ya. Oh, berarti dia hardware dan seterusnya. Nanti seperti itu. Oke. Itu untuk soal yang matching. Nah, terakhir adalah soal drag and drop fill in the blank. Jadi seperti ini. Jadi ada teks mungkin gitu ya, yang mana nanti siswa itu disuruh untuk melengkapi. Nah, melengkapinya itu nanti dengan cara drag and drop. Nah, di sini ada soalnya ya. Jadi di sini ada lengkapilah teks Pancasila berikut. Satu, ketuhanan yang bla 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 bla. Seperti itu. Nah, di sini udah ada jawaban nanti Bapak Ibu. Tinggal nanti siswa itu tinggal narik ini jawaban ini ditarik ke sini misalkan seperti itu. Ini tarik ke sini seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya. Cara membuatnya berarti kita add dulu add new question. Nah, yang kita pilih adalah drag and drop into the text. Yang ini nih. Oke, kita add. Ini soal nomor 5 misalnya. Oke. Nah, di sini ya, kita copy. Teksnya ini kita copy. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ketuhanan yang titik-titik, kemanusiaan yang titik-titik dan beradab, persatuan titik-titik Indonesia. Nah, oke. Nah, jadi titik-titiknya ini nanti kita ganti Bapak Ibu. Ya. Nanti kita ganti di sini dengan misalkan contoh ini. Ini agak script sedikit. Jadi ketuhanan yang misalnya kan yang Maha Esa gitu ya. Berarti di sini kita ganti aja kurung kurawal 2 kali, terus 1, terus bukan kurung kurawal, tapi kurung siku ya. Kurung siku. Seperti ini. Nah, ini adalah nanti kode dari jawabannya. Seperti itu. Nanti di bawah kita lihat. Kemudian kemanusiaan yang titik-titik dan beradab. Oke. Lagi. Ini jawaban yang kedua berarti. Ya. Jawaban yang ketiga. Sorry. Ya. Kemudian jawaban yang keempat. Oke. Terakhir jawaban yang kelima. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kurung siku 2, kurung siku 3, kurung siku 4 itu adalah kode jawaban gitu ya, kode jawaban. Ya. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, dibuat seperti ini questionnya, di bawah itu ada nih. Nah, ini kan ya Bapak Ibu ya. Choice kurung 1, choice kurung 2, choice kurung 3, choice kurung 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita pilih. Ya, tinggal kita isi aja. Ya, nomor 1 ketuhanan yang apa nih misalnya. Tadi kan berarti kan yang Maha Esa ya. Nah, berarti kita masukin di sini. Maha Esa. Berarti choice 1 itu nantinya buat diisi di sini. Nah, selanjutnya, kemanusiaan yang titik-titik dan beradab. Berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, berarti choice yang nomor 2 itu adalah adil. Seperti itu. Choice 3, titik-titik Indonesia. Oh, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang 4, kerakyatan yang dipimpin oleh titik-titik dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 titik bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Seperti itu. Nah, gini. Nah, misalnya ini kan 5 pertanyaan di sini ya, atau 5 blank yang ada di sini untuk 5 jawaban ya, atau 5 jawaban untuk 5 blank di sini. Misalnya kita mau mengecoh nih Bapak Ibu, tapi ini mah opsional aja ya. Mau mengecoh. Jadi blanknya itu ada 5. Nah, jawabannya di sini misalnya kita bikin 8 misalnya, atau kita bikin 7 misalnya. Itu bisa Bapak Ibu.
Kita tambahin lagi. Misalnya tadi kan ketuhanan yang harusnya yang Maha Esa gitu kan, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala misalkan. Ya, misalnya kita, ini jawaban untuk mengecoh aja. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kekayaan misalkan, persatuan Indonesia, kemakmuran Indonesia. Nah, ini buat jawaban pengecoh aja. Ya, kalau sudah tinggal kita save and change. Nah, nanti di siswa tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu. Mereka tinggal drag and drop aja nanti. Contoh di sini, ketuhanan yang apa ya? Oh, yang Maha Esa nih. Masukin ke sini. Kemanusiaan yang titik-titik beradab. Apa ya? Yang adil apa keadilan ya? Yang keadilan lah misalnya. Padahal kan salah ya, harusnya kan yang adil ya, seperti itu. Persatuan Indonesia harusnya kan? Oh, persatuan berarti di sini. Gitu. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh Allah mungkin. Nah, harusnya kan oleh hikmat kebijaksanaan ya. Mereka bisa kekecoh nanti. Titik-titik bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kekayaan, apa hikmat kebijaksanaan, apa kemakmuran? Oh, kemakmuran kali ya. Seperti itu. Kan kekecoh ya. Nah, jadi nanti boleh dibuat jawaban-jawaban pengecoh, boleh gitu kan ya. Atau ya udah saya bikin 5 jawaban yang bener aja gitu kan ya, yang sesuai dengan ini, nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau saya nanti suka ada jawaban pengecohnya, biar soalnya nggak terlalu mudah-mudah banget. Seperti itu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ada 5 bentuk soal ya yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan di SAS semester ini. Seperti itu ya. Ada soal pilihan ganda, ini yang biasa kita gunakan ya. Kemudian ada pilihan ganda dengan jawaban lebih dari 1 atau multiple answer ya. True or false. Kemudian mencocokkan, matching, dan juga drag and drop seperti itu. Ya, silakan nanti divariasikan ya. Tapi saran saya kalau bisa semua di soal Bapak Ibu nanti semua bentuk ini ada gitu ya, biar lebih variatif lah. Jadi anak-anak nggak bosan, siswa nggak bosan. Atau ya saya nggak menentukan, saya nggak harus, misalkan pilihan gandanya harus sekian soal, pilihan multiple answer-nya sekian soal, enggak gitu kan. Yang penting ada aja gitu ya. Misalkan, oh kayaknya Pak, saya untuk sekarang saya pilihan gandanya lebih banyak dulu deh, tapi yang lainnya ada, itu juga nggak apa-apa. Yang penting ada variasinya Bapak Ibu. Dan ingat, sekali lagi, pertanyaannya itu pertanyaan literasi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang ini, yang saya contohkan ini memang pertanyaan yang to the point. Seperti itu. Jangan yang kayak gini kalau bisa. Ya, ini kan cuma hanya contoh aja ya, pembuatan contoh aja. Jangan seperti ini kan langsung to the point. Ya kalau bisa memang ada teksnya dulu atau ada gambarnya dulu. Siswa nanti diminta untuk menganalisis. Contoh minim-minimnya seperti ini deh. Ya, minim-minimnya seperti ini. Ada gambar. Nah, ini kan walaupun tidak membaca, anak-anak kan literasi ya, literasi dari gambar ini, literasi dari infografis ini. Seperti itu. Mereka menganalisis. Ya, gambar itu kan bisa dianalisis, tidak hanya teks yang bisa dianalisis. Seperti itu. Atau yang kayak gini, ini juga kan menganalisis juga Bapak Ibu ya. Ini pun masuk ke kategori soal literasi seperti itu. Itu Bapak Ibu, dan yang paling penting adalah kalau untuk soal pilihan ganda dan juga multiple answer, tadi Bapak Ibu tidak perlu harus langsung dari sini, dari manual dari e-learning, bisa menggunakan exam view. Tapi kalau soalnya itu true false, matching, dan juga fill in the blank, itu wajib mau nggak mau kita harus menggunakan langsung bikin di e-learningnya. Seperti itu. Jadi saran saya misal contoh gitu kan, dari 30 soal yang Bapak Ibu buat gitu ya, 15-nya misalnya. 15-nya itu atau 20-nya gitu kan. 20-nya itu bentuknya pilihan ganda dan juga pilihan ganda lebih dari 1. Misalkan seperti itu. Nah, berarti 20 soal itu bikinlah dari sini. Bikinlah dari exam view. Seperti itu, diekspor seperti biasa gitu kan, selesai.
ya. Nah, untuk 10 soal sisanya yang mungkin terdiri dari true false, dari matching, dari fill in the blank, nah itu nanti di input manual di e-learning, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu harus selalu semuanya di e-learning, di inputnya melalui e-learning langsung gitu kan ya, enggak. Tapi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu, oh saya pengen langsung di learning aja semuanya deh gitu kan, nggak apa-apa, PG juga, capek-capek juga nggak apa-apa, ya silahkan, mangga. Tapi tadi saya berikan alternatif-alternatifnya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu tutorial pada hari ini ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.